Selamat pagi semuanya. Kita ketemu kembali di video apaan? Ya Allah. Yang mau syuting. Sorry. Ntar dulu. Maaf ya. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali di channel YouTube Vertical Garden Putih. Nah, di video sebelumnya kita sudah memberikan informasi mengenai cara memperbanyak atau mempropagasi Monstera variegata. Lalu ada juga video tentang bagaimana cara mencangkok agar tumbuh akar yang sehat sebelum dipropagasi. Nah, di video kali ini kita akan sharing tentang pengetahuan dan pengalaman yang pernah kita pakai di Vertical Garden Putih tentang media tanam. Sebetulnya media tanam itu apa sih? Media tanam itu adalah tempat untuk akar atau bakal akar bisa tumbuh di dalamnya. Media tanam itu bisa sebagai fondasi agar tanaman bisa berdiri dengan kokoh dan dia juga bisa sebagai sumber kehidupan bagi tanaman itu sendiri. Media tanam yang baik itu yang seperti apa? Tentu saja media tanam yang baik itu harus berasal dari media tanam yang bebas dari hama, yang bebas dari penyakit, yang bebas dari gulma. Dan tentu saja media tanam yang disukai oleh tanaman hias itu adalah media tanam yang poros. Jadi tan poros itu yang seperti apa? Jadi simpelnya begini. Kalau misalkan kita siram tanamannya diguyur dengan air, itu airnya harus cepat keluar dari lubang-lubang pot ini. Jangan sampai airnya itu menggenang di dalam pot. Karena kalau sampai menggenang, itu bisa menyebabkan pembusukan pada akar. Nah, masalahnya, kalau airnya cepat keluar dari pot, metan poros itu harus bisa menyimpan air yang cukup juga. Karena tanaman sebagai makhluk hidup, dia juga membutuhkan air sebagai sumber penghidupannya. Untuk mendapatkan hasil yang baik, media tanam yang harus kita buat itu harus yang seperti apa? Setidak-tidaknya, kita harus memperhatikan dua hal. Yang pertama, sebelum membuat media tanam, kita harus sudah paham tentang karakter dan sifat jenis tanaman. Lalu yang kedua, kita juga harus paham tentang karakter dan sifat dari media tanam itu sendiri. Media tanam itu sendiri, itu bisa kita bagi menjadi dua jenis. Yaitu ada media tanam organik, yaitu media tanam yang berasal dari organisme, dari komponen-komponen organisme hidup. Dan ada juga media tanam anorganik. Biasanya media tanam anorganik itu dia mengandung mineral yang cukup tinggi dan merupakan hasil pelapukan atau penguraian dari bahan-bahan yang ada di inti bumi. Contohnya untuk bahan organik itu seperti andam, terus ada lagi pakis, lalu ada sekam. Sekam itu juga ada sekam mentah, ada sekam bakar, lalu juga kita bisa pakai pupuk kandang. Itu juga menjadi bahan media tanam organik. Lalu untuk bahan media tanam anorganik itu kita bisa menggunakan pasir malang. Pasir malang itu ada yang butir-butirannya lebih lembut dan ada juga yang kasar. Bisa juga pakai perlit atau juga bisa pakai gabus. Nah, dari dua bahan media tanam yang tadi, organik dan anorganik, lalu kita mencampurkan atau meracik media tanamnya itu harus seperti apa? Kembali kepada hal yang harus kita pahami sebelum membuat media tanam. Untuk mendapatkan metan yang poros, tadi harus mengenal satu karakter dan sifat jenis tanamannya. Lalu yang kedua, kita harus mengenal karakter dan sifat dari bahan media tanamnya itu sendiri. Aplikasinya contohnya seperti ini. Misalkan kita mau membuat media tanam untuk kaktus gitu ya. Untuk kaktus ini kan dia kaktus atau sansevieria gitu, itu kan termasuk tanaman xerophyta. Tanaman yang suka medianya kering tetapi dia hangat. Lalu untuk membuat media tanam yang cocok untuk kaktus berarti ini kan karakter dan sifat tanamannya itu seperti itu. Bahan atau media tanam apa yang mempunyai karakter dan sifat seperti itu. Nah, pasir malang itu bisa kita pakai. Pasir malang warnanya hitam, dia bisa menyerap panas sehingga bisa membuat lingkungan itu menjadi hangat. Nah, ini cocok banget untuk kaktus atau untuk sansevieria. Nah, untuk memenuhi kebutuhan airnya, pasir malang ini bisa kita campur juga dengan sekam. Kenapa bisa campur dengan sekam? Karena sekam itu bisa menyimpan air. Lalu contoh berikutnya, kalau misalkan kita mau membuat media tanam untuk monstera atau enggak untuk jenis-jenis philodendron, itu harus yang seperti apa? Monstera atau philodendron itu kan termasuk kepada tanaman epipit.
dia merambat dan akarnya dia senang dengan media tanam yang lembab tapi tidak terlalu basah juga, karena kalau misalkan terlalu basah, contohnya kalau misalkan digunakan dalam monstera itu daunnya bisa jadi cepat kering. Lalu media tanam apa yang dibutuhkan untuk tanaman-tanaman jenis philodendron ini? Salah satu contoh misalkan berarti kan dia minta yang lembab, itu bisa kita gunakan andam. Kenapa andam? Karena batang-batang andam ini itu dia bisa menyimpan air yang cukup baik, tetapi dia juga poros. Hanya saja andam atau pakis gitu itu bisa dipakai, tetapi ini adalah komponen organik yang mudah terurai. Nah, kalau misalkan cepat terurai, berarti media tanam ini akan cepat padat. Kalau cepat padat, pada akhirnya dia tidak poros. Lalu bagaimana biar dia tetap poros? Kita padukan dengan yang lain. Contohnya, misalkan tadi kita bisa pakai pakis, lalu dikasih juga andam, lalu untuk unsur poros dan menyimpan airnya kita bisa juga pakai sekam. Untuk bahan yang tidak cepat lapuknya, kita pakai bahan-bahan yang anorganik. Bahan-bahan anorganik itu apa? Tadi ada pasir malang. Kita bisa pakai pasir malang. Dia kan rongga-rongganya besar, dia poros juga. Lalu kita juga bisa pakai perlit. Perlit juga sama, dia tidak cepat lapuk. Sehingga kalau kita padukan antara bahan organik dengan anorganik ini, itu cukup baik. Contoh berikutnya misalkan anggrek. Anggrek itu kan termasuk epipit juga, akar napas. Dia tidak suka terendam, jadi media tanamnya itu tidak suka yang terlalu rapat. Jadi kalau untuk anggrek, kita bisa pakai arang. Kita bisa pakai kokopit, kita campur. Komponen arangnya harus lebih banyak karena anggrek ini dia harus yang longgar. Penggunaan arang dan kokopit itu bisa sangat cocok untuk media tanam anggrek ini. Berita baiknya itu kan lumayan juga ya. Berarti kalau membuat media tanam itu kita harus menghafalkan karakter dan sifat tanaman ini seperti apa. Lalu karakter dan sifat media tanam ini seperti apa. Berita baiknya, Vertical Garden Putri sudah melakukan uji coba ke beberapa jenis tanaman, sudah melakukan uji coba menggunakan beberapa media tanaman, dan pada akhirnya kita mempunyai produk andalan, Metan Poros Putri ini. Metan Poros ini kita buat ya seefisien mungkin, sehingga harganya pun bisa merakyat lah. Istilahnya seperti kayak tagline-nya Metan Poros. Harga merakyat, manfaat Sultan. Kemarin waktu saya cek di DM, itu banyak juga yang bertanya, komposisi metannya itu seperti apa? Nah, komposisi metannya ya seperti yang tadi saya jelaskan. Ini kita coba formula yang paling pas kira-kira kalau dipakai untuk monstera, philodendron, anthurium, tanamannya bisa tumbuh dengan sehat, akarnya bisa sehat, bisa cepat tumbuh tunas, bisa berkembang biak dengan baik. Itu sudah kita coba di banyak tanaman Vertical Garden Putri. Berikutnya lagi ada yang tanya, kalau misalkan kita beli banyak gitu kan, Metan Poros Putri ini, kadang kita nggak pakai beberapa lama, apakah itu masih cukup baik digunakan? Sebetulnya itu sampai 6 bulan, sebetulnya nggak ada masalah. Bahkan dalam kondisi packingannya tertutup pun, itu nggak ada masalah. Masih bisa menggunakan Metan Poros Putri tersebut. Lalu ada lagi yang bertanya, idealnya berapa lama sih untuk penggantian metan itu? Untuk penggantian metan, idealnya itu bisa 6 sampai 12 bulan baru kita ganti metan. Tetapi patokannya jangan di bulan. Sebaiknya patokannya adalah teman-teman lihat kondisi metan yang sekarang itu seperti apa. Apakah kalau disiram itu airnya masih tetap mengalir cepat keluar dari pot atau sudah jadi tergenang. Nah, kalau misalkan udah tergenang, sebaiknya teman-teman langsung cek, bongkar metannya. Itu berarti metannya sudah tidak poros. Meskipun baru 3 bulan, kalau kondisinya seperti itu, sebaiknya itu langsung diganti. Apalagi kalau teman-teman mendapatkan kondisi akarnya sudah tidak sehat. Bahkan akarnya itu, kalau yang sehat kan warnanya putih gitu ya. Ada akar serabutnya seperti rambut itu. Itu akarnya bagus. Berarti metannya juga masih oke. Tapi kalau misalkan tadi sudah airnya tergenang, pas dicek akarnya juga sudah warnanya hitam, sudah kompos, nggak ada daging dalam akarnya, berarti itu metannya sudah tidak baik. Jadi harus sudah diganti. Nah, buat teman-teman bisa mencoba sendiri di rumah membuat racikan dia tanamnya, atau bagi teman-teman yang nggak mau repot-repot, saya ribet, waktunya nggak ada karena lagi ngurusin anak sekolah, lagi banyak urusan dengan kantor, saya pengennya yang praktis-praktis saja. Nah, itu tadi,
Kalau misalkan praktis-praktis, Vertical Garden Putri sudah membuat racikan metan poros ini yang insya Allah cocok untuk semua jenis tanaman. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Dan bagi teman-teman, kalau misalkan penjelasan ini ada yang masih belum terjawab atau ada yang mau sharing tentang pengalamannya dengan menggunakan media tanam apapun, apalagi dengan media tanam metan poros putri, silakan teman-teman tulis komen di bawah ini, kita diskusikan rame-rame. Sekali lagi, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita akan berjumpa kembali di video berikutnya.